Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai tes menggunakan Google Form. Pertama kali kita akan buka menggunakan Google Chrome. Usahakan menggunakan Google Chrome. Kita ketik alamat Google www.google.com, enter. Kemudian di sebelah kanan atas ada tulisan login. Klik login. Masukkan email kita, email yang aktif. Kemudian setelah itu kita masukkan passwordnya. Setelah masuk, kita klik titik 9-nya ini. Ada titik 9 di sini di sebelah kanan atas. Kita klik, kemudian kita cari Google Drive atau di sini ada tulisan Drive. Kita klik drive-nya. Nah, di sini kita bisa langsung di sebelah kiri atas ada New atau dalam bahasa Indonesia itu baru. Kita klik sekali, kemudian kita klik yang paling bawah yang More ini. Kemudian di sini ada Google Form. Klik aja Google Form-nya, maka kita akan dibawa ke halaman Google Form. Awal pengerjaannya kita klik judulnya, misalkan BTS Matematika semester 1 kelas 9. Kemudian isi identitas dengan benar. Kemudian kita input nama peserta didik. Kemudian di sini klik wajib isi. Nyalakan di sini klik wajib isi. Kemudian berikutnya kelas. Titik 2. Nah, di sini multiple choice kita rubah ke drop down. Klik drop down. Di sini ada option 1. Kita klik option 1-nya, kita ganti dengan misalkan 9A, enter 9B, enter 9C, enter 9D, enter 9E, enter 9F, enter 9G dan seterusnya sampai semua kelas. Kemudian jangan lupa selalu untuk mengisi di sini mengaktifkan wajib isi atau required. Berikutnya setelah kelas kita bisa tambahkan lagi, di sini ada plus, kita tambahkan ke nomor absensi. Nah, ketika kita klik nomor absensi di sini akan ada number sama is number. Kemudian di sini kita isikan isi nomor absensi dengan benar. Kemudian jangan lupa wajib isi. Nah, kemudian berikutnya satu lagi kita klik, kita isi di sini token. Nah, tokennya di sini baru kita isi dengan numbernya, kita ganti teks. Kemudian kontennya biarkan konten. Ini token kita, misalkan di sini mat PTS 9 semester sem 1. Ini sebagai password atau token, nanti anak masuk harus mengisi token ini. Kemudian di sini isikan token dengan benar. Nah, setelah identitas lengkap, nama peserta didik, kelas, nomor absen, dan token, selanjutnya kita akan mengisi soal-soalnya. Untuk mengisi soal-soalnya, kita bisa klik sama dengan atau di sini ada add section di sini. Seperti simbol sama dengan, sebenarnya ini formulir 1, formulir 2 atau seksi 1, seksi 2, bagian 1, bagian 2. Nah, di sini kita klik section, maka akan terbagi menjadi 2 section.
dua bagian. Bagian pertama adalah yang di atas, bagian keduanya adalah yang di bawah ini. Nah, bagian yang kedua ini kita bisa isikan dengan judul yang sama di sini. Misalkan kita copy, boleh seperti ini, kopikan ke sini. Kalau sudah di copy, bawahnya kita tulis pilihlah jawaban yang tepat, seperti ini. Kemudian untuk menambahkan soal, kita klik di sini ada add question atau tambahkan soal. Kita klik, maka akan bertambah di sini. Misalkan pertanyaannya adalah siapakah presiden pertama negara Republik Indonesia. Di sini kita kasih pilihan Soeharto, Soekarno, Habibie, Jokowi. Nah, kemudian di sini kita bisa required, tetap di sini wajib isi selalu ya, jangan lupa. Gimana kalau misalkan kita kelebihan seperti ini, misalkan ada opsi 5 di sini padahal nggak kita pakai. Yang kita lakukan adalah kita silang yang tidak dipakai itu, jangan sampai ada, karena nanti di anak itu opsi 5 akan masuk. Jadi pilihannya adalah A, B, C, D, E nanti. Sedangkan kita pengennya A, B, C, D aja. Jadi opsi 5 ini kita silang yang salah atau kelebihan ini. Nah, kemudian karena ini soal, kita bisa klik titik 3 di sini. Di sebelahnya wajib isi ini ada titik 3 di sini. Kita klik titik 3-nya, kemudian kita yang bawah acak option di sini, paling bawah shuffle option order ini kita centang. Kalau sudah kita centang, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Tapi kita kan belum menentukan kunci jawabannya. Tapi di sini nggak ada kunci jawabannya. Kenapa? Karena ini masih dalam bentuk angket, bukan kuis. Cara mengaktifkan kuisnya adalah kita ke setting. Di sini kan ada setting atau pengaturan. Gambarnya seperti roda melingkar seperti ini. Kita klik sekali aja. Kemudian kita buka kuisnya dulu, yang nomor 3, yang paling belakang. Kita buka dulu, klik. Nah, di sini kuisnya belum aktif. Kita aktifkan kuisnya. Kita klik kuisnya. Kemudian di bawahnya ini ada tulisan immediately atau segera atau nanti. Kita pilih yang nanti. Kemudian yang paling bawah ini ada 3 centrengan atau 3 checklist. Kita hapus 3-3-nya. Habis itu kita ke atas lagi. Quizzes udah lengkap di sini. Kemudian kita ke presentation. Nah, di presentation ini atau presentasi ini kita checklist yang tengah aja, yang bawah nggak usah. Kemudian kita bisa mengkonfirmasi pesan. Misalkan pesan setelah anak mengerjakan nanti. Misalkan kita kasih ucapan terima kasih sudah mengerjakan PTS dengan jujur, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, setelah ini sudah, kita ke general. Tadi quizzes udah, presentation udah, sekarang ke general. Yang collect email address ini nggak usah. Kemudian untuk limit to one response nggak usah. Jadi ini nggak usah ada yang dicentang atau di checklist, nggak usah ada. Kalau sudah ketiga-tiganya ini udah yakin benar settingannya seperti ini, baru kita klik save. Nah, otomatis ini udah menjadi quiz. Karena quiz, maka di sini di bawah ini ada answer key atau kunci jawaban. Kita bisa klik kunci jawaban. Kita pilih kunci jawabannya. Misalkan siapa presiden pertama negara Republik Indonesia? Kita pilih Soekarno.
jangan lupa poinnya berapa. Misalkan kalau kita 50 soal, kita bisa kasih 2 atau 1, tinggal nanti total dari poinnya itu bisa kita konversi ke 100. Misalkan saya kasih 1. Kemudian kalau sudah, kita klik done atau selesai. Di bawah ini kita klik selesai. Maka kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Begitu seterusnya sampai soal itu selesai. Dan di atas ini ada total poin di sini. Kalau kita poinnya 1, otomatis ini gampang untuk membuat kita ngecek sudah berapa soal yang sudah kita bikin. Kalau di sini udah 50, maka di sini soal yang sudah kita buat berarti 50 soal. Asal kita jangan sampai lewat untuk mengasihkan poin di sini. Gitu. Nah, lanjut. Misalkan ini soal kedua dan ketiga dan keempat seterusnya masih sama seperti itu. Anggap ini udah selesai. Kemudian di atas ini ada untitled form. Nah, untitled form ini kita bisa klik sekali aja untitled formnya ini. Klik, maka dia akan berubah menjadi judul seperti yang kita tulis di sini. Nah, kalau sudah semuanya, anggap ini udah 50 soal, udah semuanya atau sudah seluruh soal. Kita mau mengirim ke siswa, maka bisa kita klik send. Kemudian kita klik di sini yang tengah ini kan email, ini link, sama ini HTML. Kita pilih yang link. Nah, link ini bisa kita copy untuk dikirim ke siswa. Kita copy, kita kirim, entah itu menggunakan WA group, entah itu menggunakan Telegram, atau menggunakan apapun media sosial itu. Nah, kalau sudah, maka kita tinggal menunggu dari anak. Terus gimana kalau posisinya kita harus mengumpulkan ke kurikulum? Kalau untuk mengumpulkan ke kurikulum, kita tidak akan menggunakan send ini, tapi kita akan menggunakan dari fasilitas My Drive tadi. Kita tutup dulu ini. Setelah selesai soalnya, kita bisa tutup. Nah, kita cari tadi judul tadi yang kita buat tadi. Misalkan di sini tadi kita bikin PTS matematika. Nah, ini yang kita baru saja bikin. Kita baru saja bikin PTS matematika semester 1 kelas 9. Nanti kita bisa lihat aktivitas kita di sini. Nah, kalau sudah, dari file yang ada ini bisa kita klik kanan, kemudian kita share. Nah, share-nya ini kita bisa tambahkan di sini kurikulum. Misalkan di sini kurikulum. Nah, misalkan ke kurikulum SMP 17 Bogor. Kita klik kurikulumnya. Kemudian kita klik send. Seperti itu. Kalau sudah, maka kurikulum akan menerima soal yang sudah kita buat tadi. Terus misalkan kita tadi membuat soal, nah ini membuat soal seperti ini, ternyata baru sampai dari 50 soal baru 3 soal. Misalkan kita gimana cara nge-save-nya, kita nggak usah save. Selama kita terkoneksi dengan internet, maka setiap yang kita ketik akan disimpan oleh Google. Jadi kalau kita baru 3 soal, kita tutup aja. Nah, nanti ketika kita ngebuka lagi, kita cari file dari Google Drive itu, file mana yang tadi mau kita lanjutkan lagi pekerjaannya. Kita klik aja 2 kali, maka dia akan ngebuka dan kita bisa melanjutkan. Cara melanjutkannya gimana? Jangan langsung sembarang ngeklik plusnya, tapi kita sorot dulu soal yang paling bawah. Misalkan di sini soal yang paling bawah itu yang ini. Kita aktifkan dulu soalnya dengan cara gimana? Di sini ada titik 6 di sini. Bisa kita klik sekali titik 6-nya itu, klik. Nah, ini menandakan bahwa soal ini sudah aktif. Nah, kalau sudah aktif yang kita inginkan,
kita tinggal tambahkan soalnya, klik, maka dia akan menambahkan di bawahnya. Jadi soal itu akan bertambah di bawah soal yang sudah kita aktifkan. Misalkan gini, di sini antara nomor absensi sama token. Kalau saya ingin di tengah-tengahnya ini kan ingin saya tambahkan sesuatu, saya harus mengaktifkan absen dulu, klik absennya. Baru akan saya tambahkan di sini pakai plus ini, klik. Maka antara absen dengan token akan ada question baru di sini. Begitu. Jadi kita aktifkan dulu bagian mana yang akan kita tambahkan, maka atasnya harus kita aktifkan dulu. Gitu. Nah, karena di sini nih kita nggak pakai, kita bisa buang. Di sini kita ada tempat sampah nih. Sekali klik aja dia udah terbuang, maka udah kembali normal nomor absen dan token. Itu cara menambahkan soal di bagian mana. Misalkan khawatir misalkan nanti nomor 1, nomor 2, nomor 3 ternyata ada yang kelewat. Kita pengen nambahin di tengah-tengah sini. Kalau kita pengen dinambahin di sebelah sini, maka yang atasnya harus diaktifkan dulu. Ketika dia udah aktif yang bagian sini, kita tinggal kita klik plus, maka dia akan nambah di bawahnya yang kita aktifkan tadi. Jika sudah pernah mengirimkan ke email kurikulum, cukup sekali saja walaupun soal belum selesai. Tapi bisa kita lakukan sekali aja. Selanjutnya kita bisa menambah soal tanpa mengirim lagi ke kurikulum. Itu dilakukan cukup sekali untuk pengiriman ke kurikulum. Begitu penjelasan mengenai Google Form untuk tes. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.